Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kita semuanya bersyukur, senang sekali akhirnya bisa berjumpa dengan teman-teman hadirin dan hadirat yang ada di Masjid Al-Arqam ini untuk setelah sekian lama, tentu itu semuanya adalah kebaikan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih dan sayang Allah, akhirnya kita masih bisa dipertemukan di sini. Meskipun kita tahu ada penggalan-penggalan jiwa yang ada di sini sudah lebih dulu mendahului kita. Ada banyak sekali kenangan-kenangan di masjid ini yang tidak bisa lepas dari beberapa orang yang memang punya banyak sekali kecimpung dan sumbangsih besar. Kita berdoa semoga orang-orang yang meninggalkan kita lebih dulu Allah berikan kebaikan yang luar biasa, dan kita sebagai orang-orang yang hadir setelah beliau-beliau mampu meneruskan jejak beliau. Mereka. Karena pada akhirnya kita tidak dan bukan kumpulan hari-hari. Innama antum ayyam. Kita ini adalah hari-hari. Kita didefinisikan dengan hari yang kita ambil. Kita ini dideskripsikan dengan hari yang kita lalui. Ada orang yang waktunya di dunia sedikit, cuma 40 tahun, cuma 50 tahun, tapi apa yang dia lakukan menjadi inspirasi bagi 100 tahun ke depan. Sementara ada banyak orang yang hidupnya ratusan tahun, tapi ketika dia mati, dia hanya diingat fulan lahir tanggal berapa, wafat tahun berapa. Itu ngeri banget teman-teman semuanya. Ngeri banget hadirin dan hadirat semuanya. Ngeri. Sengeri-ngerinya hidup adalah ketika orang itu, ketika kita mati, cerita tentang kita adalah dia dikubur di pemakaman ini. Titik. Ngeri banget, Masya Allah. Tapi kalau misalkan cerita tentang kita, setelah kita mati, itu tentang apa yang telah kita lakukan. Kebaikan apa yang telah kita persembahkan buat umat ini, buat manusia secara umum, buat orang-orang yang kita cintai, maka alhamdulillah hidup kita ternyata punya makna, dan semoga itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu kalau kita lihat usia beliau hanya 63 tahun. Beliau wafat di usia 63. Tapi dari usia 63 ini kita lihat 14 abad setelah beliau wafat, kita masih menyebut nama beliau. Kita masih menyenandungkan nama beliau dalam salawat-salawat kita. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad. Padahal jarak kita dengan beliau 14 abad. Itu adalah bukti yang paling nyata. Betapa banyak sesuatu yang kecil namun bisa memberikan efek yang besar. Dan betapa banyak pekerjaan yang terlihat besar, tapi karena niatnya kecil, dia menjadi pekerjaan yang kecil. Dan berakhir dengan kecil. Ibnu Mubarak sampai berkata, kam min saghirin kabbarahun niyah, wa kam min kabirin saghgarahun niyah. Betapa banyak amal kecil yang menjadi besar karena niatnya besar. Dan betapa banyak amalan besar yang menjadi kerdil karena niatnya kerdil. Mungkin secara yang hadir di secara offline ini cuma satu soft. Tapi satu soft ini yang akan kembali ke rumahnya, yang akan memberikan inspirasi bagi orang lain, dan akan memberikan sebuah keberkahan bagi orang banyak. Karena memang yang banyak hadirnya online, ya kan? Yang online di sini saya lihat di Zoom ada beberapa puluh orang, yang di YouTube juga saya belum melihat
Kita udah terbiasa, dan Al-Arqam udah terbiasa dengan yang online-online begini. Mungkin di masa depan kita nggak akan lepas juga, kalau pandemi selesai juga kita akan mungkin lanjut juga. Kajian Al-Arqam akan direkam, kajian-kajian yang bersifat kebaikan nggak akan hanya disaksikan oleh orang yang hadir, tapi juga bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di rumah dan ada di tempat bekerja. Sama kayak tadi, saya sebelum kesini, teman-teman, saya di mobil sejak jam 9:30. Bukan untuk diam, saya ngisi kajian di Lampung. Jadi jam 9:30 sampai 10:30. 10:30 lanjut di Wonosobo. Dan yang dengar mungkin dari Lampung. Jadi banyak banget yang dengar juga barangkali bukan juga dari Wonosobo, tapi dari mana? Dari mana-mana. Oke, kesempatan pagi menjelang siang hari ini, setelah kita duha, setelah kita berzikir, kita ingin membahas tentang satu buku yang sudah alhamdulillah terbit tahun 2015, dan pada kesempatan kali ini saya berterima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk membedah buku ini. Yang mana kalau dalam setiap bedah buku itu saya punya sebuah asumsi, seringkali orang yang ikut bedah buku itu belum punya bukunya juga. Ya nggak apa-apa, nggak semua orang perlu punya bukunya, dan nggak semua orang perlu baca bukunya untuk membedah buku ini. Judulnya adalah Untuk Kalian Yang Rindu Perubahan. Buku ini adalah buku yang benar-benar lahir ketika saya masih SMA. Jadi saya nulis ini ketika saya masih di bangku madrasah aliyah. Saya nulis di kelas 1 aliyah sampai di kelas 1 sampai kelas 3 aliyah. Siapa di sini yang pernah merasakan tentang apa yang saya rasakan? Anak muda itu banyak waktunya untuk bingung dan khawatir. Anak muda itu kayak gitu seharusnya. Kalau anak muda ngerasa all is well, semuanya baik-baik aja, masalah justru. Kalau kita di sini yang gak lihat usia, mau muda mau tua, kalau kita merasa keadaan umat ini baik-baik aja, keadaan bangsa ini baik-baik saja, justru itu masalahnya. Karena teman-teman semuanya hadirin, dengan hati yang peka, kita akan merasakan umat ini sangat membutuhkan hadirnya solusi. Bangsa ini sangat membutuhkan hadirnya narasi yang bisa membuat kita kembali bangkit. Dan kita sadar, all is well nggak well banget. Nggak bagus-bagus banget, kita tahu. Dan hati kecil kita sadar, kita lagi bersedih sekarang. Kita lagi berduka sekarang. Nah, kalau anak muda punya rasa gelisah itu yang akan mengantarkan dia menjadi orang yang besar di kemudian hari. Setiap orang besar, penting banget nih, setiap orang besar itu pasti masa mudanya gelisah. Muhammad Al-Fatih, kenapa beliau menjadi pembebas Konstantinopel? Gelisah sejak kecil. Ini kenapa kota kagak dibebasin? Udah 8 abad semenjak Nabi Muhammad menyabdakannya, latuf tahan al-Konstantinia, akan dibuka, akan dibebaskan Konstantinopel. Tapi kenapa? Udah 8 abad gak kunjung dibebaskan. Dan tahukah hadirin hadirat teman-teman semua yang di Zoom, di YouTube, berapa kali percobaan pembebasan Konstantinopel? 7 kali. Al-Fatih itu orang yang mencoba ke-7. Ada 6 percobaan yang semuanya gagal. Qadarullah, takdirnya Allah. Al-Fatih gelisah, ini kenapa? Tidak kunjung dibebaskan, padahal dia sangat penting. Dan Rasulullah sudah menyabdakannya. Kekhawatiran itu, kegelisahan itu mengantarkan Muhammad Al-Fatih terus berpikir gimana caranya, bagaimana, dan terus bagaimana. Sampai ketemu akhirnya di usia 21, terbebaskanlah Konstantinopel dengan pemimpin terbaik serta pasukan terbaik. Persiapannya total 100% maknawi. Sholatnya dibenerin, tahajudnya diperbaiki,
ibadahnya dimaksimalkan, tapi manusiawinya juga dimaksimalkan. Beli meriam paling besar, siapkan pasukan paling gagah, siapkan kuda-kuda yang paling hebat, siapkan ide-ide yang paling brilian. Gak cuma modal doa doang, gak cuma modal tawakal saja, tapi ikhtiar manusiawinya juga maksimal. Al-Fatih gelisah dan dia dapatkan Konstantinopel. Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Masjid Al-Aqsa, pun gelisah. Kenapa gelisah? Karena sampai-sampai beliau berkata, beliau hidup ketika Al-Aqsa sedang dijajah, sama kayak saya dan teman-teman semua. Apa yang beliau katakan? Kaifa abtasim wal qudsu asir. Bagaimana saya bisa tersenyum kalau Al-Quds dalam keadaan terjajah? Saking khawatirnya, saking gelisahnya, sampai ngomong kayak gitu. Gimana caranya senyum? Kalau Al-Quds lagi terjajah, ini gimana? Gak logis kalau saya tersenyum tuh. Akhirnya beliau dengan kekhawatiran itu, dengan kegelisahan itu, beliau berpikir setiap hari, hingga akhirnya Al-Aqsa terbebas. K.J. Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah. Teman-teman tahu pasti pencerah buku beliau. Itu gelisah melihat masjid keraton yang kenapa menghadapnya malah ke Afrika bukan ke Mekah. Gelisah melihat bid'ah khurafat merajalela di mana-mana. Gelisah melihat umat yang dijajah oleh kompeni Belanda. Gelisah itu. Coba misalkan Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang ke Nusantara terus bilang semuanya baik-baik saja, nggak ada yang perlu diperbaiki, nggak ada Muhammadiyah, nggak ada gerakan pembaruan, nggak ada gerakan kebaikan, karena beliau sejak awal merasa baik-baik aja, tapi hati yang peka akan sadar bahwa selalu ada ruang untuk bisa memikirkan umatnya. Dan buku ini, untuk kalian yang rindu perubahan, adalah ikhtiar kecil saya untuk gelisah. Sesederhana itu, teman-teman. Sesimpel itu. Buku ini adalah uraian kegelisahan saya. Yang saya harap bisa mewakili gelisahnya teman-teman juga. Makanya banyak banget di berbagai tempat. Di berbagai kampus. Bahkan orang-orang Singapura sering mengundang juga buat bedah buku. Kok bisa sampai ke sana? Dan orang Malaysia merasakan kegelisahan yang sama. Maka inti dari buku ini untuk kalian yang perubahan adalah satu saja, berbagi kegelisahan. Kalau Anda belum gelisah, saya ingin membuat Anda sudah gelisah, saya akan membuat Anda tambah gelisah. Kalau kita semua sudah gelisah, kita akan berpikir bagaimana agar gelisah kita terkristal menjadi amalan yang mampu membuat solusi. Karena orang tidak akan beraksi sebelum dia gelisah. Dan orang nggak akan gelisah sebelum disadarkan. Maka buku ini ikhtiar kecil untuk membuat kita semuanya sadar bahwa ada sesuatu yang perlu dikisahkan. Itu loh. Simpelnya begitu. Nah, kenapa namanya untuk kalian yang rindu perubahan? Itu nama dari penerbit. Kalau judul aslinya tuh Perform to Reform. Kita hadir untuk mengubah, kita hadir untuk mereform, membuat sebuah bentangan perubahan bagi orang lain. Nah, ya itu judulnya dan simbolnya digambarkan dengan seekor ikan yang loncat di akuarium satu ke akuarium lain yang lebih bagus gitu ya. Hijrah, bahasa enaknya. Kalau bahasa Cokro sudah sampai di mana hijrah. Karena hijrah itu perjalanan yang tidak akan pernah berhenti. Berhentinya ya pas sudah mati. Setiap orang merasa saya sudah berhijrah dan saya sudah selesai berhijrah, kurang tepat. Karena hijrah itu adalah perjalanan kita yang tidak akan pernah selesai sampai kita menutup mata untuk yang terakhir kali. Sampai bertemu dengan Allah, hijrah akan tetap terus ada. Nah, next.
Fakta-fakta dari buku ini, teman-teman semuanya, seperti saya bilang tadi, ditulis ketika masih SMA. Kelas 1 sampai 3 aliyah, kemudian dirangkum. Dan ini hasil perenungan 3 tahun, kumpulan tulisan tentang banyak hal. Saya nulis semuanya yang bisa saya tulis. Ada motivasi, sejarah, dan saya sejak dulu memang suka dengan sejarah. Kenapa? Karena dengan sejarah itu kita akan belajar dari orang-orang besar di masa lalu. Rasulullah SAW itu punya masalah dan kita juga punya masalah. Tapi masalah yang dialami Rasul itu nggak bisa dibandingkan dengan masalah kita. Masalah kita terlalu receh gitu. Dengan kita memahami masalahnya Rasul, kita jadi paham, ngapain Gar kamu sedih, ngapain Gar kamu overthinking, masalahmu ki receh tenan gitu loh. Ngapain kamu harus bersedih dengan masalah yang bagi Rasul dan orang-orang besar di masanya itu masalah apa? Dijauhi teman. Apalagi masalah finansial, belum dikirimin uang. Rasul SAW dan orang-orang hebat terdahulu, hidup mereka lebih berat, tapi mereka lebih survive. Tapi kan nggak bisa dibandingin. Orang zaman dulu sama zaman sekarang, zamannya beda. Zamannya beda, tapi sama-sama dikaruniai 24 jam yang sama. Umur yang sama, makan dari tempat yang sama, keluarnya juga dari tempat yang sama. Tidurnya sama, mandinya sama kayak air. Bedanya apa? Ya beda zaman aja. Overthinking juga dulu ada, sekarang ada. Masalah uang zaman dulu ada, sekarang juga ada. Itu yang membuat saya suka dengan sejarah. Agar kita itu gak mudah galau dengan masalah-masalah kita. Dengan kita membaca kisah masa lalu, kisah Rasul, kisah para sahabat, kita jadi ngerti ternyata nggak perlu ada yang terlalu di overthinkingkan. Jangan terlalu galau memikirkan masalah-masalah kita, karena sungguh masalah kita itu ringan, insya Allah, dan masalah seberat Rasul aja udah ada solusinya, apalagi masalah kita. Kemudian salah satu bedah buku online pertama di Indonesia. Karena dia terbit 2015 dan WhatsApp juga baru banyak yang punya WhatsApp. Buku ini dibedah secara online, jadi saya masuk ke grup WhatsApp ini, contoh masuk ke grup WhatsApp Nasyidul Aisyah, masuk ke grup WhatsApp Muhammadiyah Batam, masuk ke grup WhatsApp ibu-ibu pengajian di Bengkulu gitu. Jadi bedah buku pertama buku itu didiri oleh sekitar 2.000 orang dari seluruh Indonesia secara online tentunya ya. Belum ada Zoom, kita belum tahu. Bahkan saya kenal Zoom gara-gara pandemi. Kalau nggak ada pandemi nggak kenal sama Zoom sama Google Meet. Next, apa yang ditulis di buku ini teman-teman semuanya? Nah sebenarnya kalau kita membahas terlalu teknis apa yang ada di buku ini, kita mungkin akan perlu banget untuk yang mau kita fokus apa yang menjadi isinya saja. Buku untuk kalian yang rindu perubahan ini, berusaha saya susun melalui bab. Bab yang pertama, sebelum kita kenal dengan segalanya, sebelum kita mengubah orang lain, kita harus mengenal dulu diri kita sendiri. Life starts here. Tidak mungkin ada orang yang bisa menginspirasi orang lain kalau dia belum kenal dirinya. Arafa nafsahu, arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Karena mengenal diri kita, itu adalah cara kita untuk melihat kelebihan kita di mana, kekurangan kita di mana. Yang lebih ini bisa kita lakukan untuk manfaat buat umat. Yang kurang ini bisa kita pelajari agar kita meminimalkan. Begitu cara mengenal diri. Dengan cara melihat nih, lebihnya kita di mana, kita maksimalkan buat umat,
minimalnya kita di mana, kekurangan kita di mana, kita minimalkan agar tidak menjadi mudorot atau beban bagi orang lain. Kenal diri sendiri. Yang kedua, setelah kita kenal diri sendiri, kita perlu banget yang namanya meluaskan referensi, meluaskan ilmu kita. Ada banyak orang yang ingin melakukan kebaikan, ingin menggulirkan perubahan, tapi dia nggak punya ilmu, dia nggak punya wawasan, dia nggak punya pemahaman. Apa yang terjadi? Dia lebih banyak menghancurkan daripada memperbaiki. Biasanya gitu. Siapa teman-teman yang di sini ngelihat di medsos, ada orang baru belajar ngaji, orang baru hijrah, orang baru giat-giatnya ikut pengajian, baru seminggu ikut kajian. Baru seminggu ini ngebuat dia menjadi orang paling ngerasa soleh. Saya paling benar, yang lainnya salah. Ini fenomena terjadi di Indonesia. Kemudian beberapa hari langsung mengklaim paling benar, dan yang lainnya kafir contohnya. Yang lainnya salah. Terjadi. Dan sejak dulu udah ada orang kayak gitu. Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man amila bi ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsar mimma yuslih. Orang kalau dia baru tahu dan dia belum punya ilmu banyak tapi langsung berbuat, dia malah lebih banyak menghancurkan daripada memperbaiki. Itu kata Umar bin Abdul Aziz. Mengapa kemudian teman-teman semua kita lihat ada orang yang gampang sekali mengkafirkan saudara semuslim. Gampang sekali membid'ahkan teman-teman yang padahal kiblatnya sama, rasulnya sama, sholatnya sama, tahiyatnya sama. Sama-sama pakai peci, sama-sama pakai jilbab. Tapi kenapa bisa ada perpecahan kayak gini? Kenapa bisa ada musibah seperti ini di umat kita? Kalau kata Gus Baha, karena umat ini tercerabut dari ilmu. Kita ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Akhirnya salah kaprah, akhirnya banyak terjadi perpecahan. Itu yang membuat kita mundur. Itu yang membuat orang pengen ngelakuin perubahan, tapi caranya salah. Pengen instan, caranya pengen cepat. Orang kalau udah mikir kayak gitu, biasanya nggak akan lama. Langsung selesai, langsung padam. Umar bin Khattab pun pernah bilang gini teman-teman semuanya. Ada 3 tangga dalam mencari ilmu. Tangga pertama, dia akan merasa paling pintar. Benar, betul kan? Saya juga pernah ngerasa kayak gitu soalnya. Pas SMP, saya belajar di pondok pesantren. Pulang-pulang, semuanya saya ceramahin. Padahal masih anak SMP. Ibu di rumah saya ceramahin, ayah lagi ngaji saya ceramahin, adik saya ceramahin, masjid saya ceramahin. Padahal siapalah saya anak SMP. Tapi karena semangat saya menggebu-gebu untuk menebarkan kebaikan, ya kayak gitu. Padahal yang saya sampaikan juga orang udah pada tahu. Dan bisa jadi apa yang saya sampaikan itu juga nggak benar. Karena saya nyampeinnya belum paham juga dengan apa yang saya sampaikan. Itu tangga pertama. Tangga kedua, dia akan merasa yang lainnya salah. Yang lainnya salah. Namun tangga yang ketiga, dia akan tawadhu. Yang tangga keempat, ada 4 tangga sebenarnya. Tangga keempat, yang merasa tidak punya ilmu apa-apa. Itu tangga keempat. Itu ada di tangga yang meluaskan ilmu dan wawasan. Orang itu, kata pepatah, semakin orang berilmu, ya, semakin padi berisi, semakin dia merunduk. Tapi teman-teman, jangan lupakan fase pertamanya. Ketika padi ini belum ada isinya, dia nggak apa-apa. Dia tegak, dia sombong. Ya kan? Dia sombong. Tapi semakin dia berisi, dia semakin merunduk. Banyak orang
fase pertama itu. Ketika sebuah padi tanpa ada bulir nasi. Ketika sebuah padi belum ada bulir beras. Dia gak, congkak, dan sombong. Jangan khawatir kalau kita ketemu sama orang kayak gitu, dan kalau kita merasa seperti itu, lanjutkan belajar. Jangan stop. Karena itu fase saja. Dan ketika ada teman-teman kita yang baru belajar, kok sikapnya kayak gitu, please jangan dijauhin. Karena dia butuh bimbingan. Kalau ada teman kamu yang baru belajar, langsung merasa dia paling benar, jangan jauhin dia dan jangan anggap dia salah. Dia itu lagi di fasenya. Dia lagi di fasenya, fase harus dilanjutkan. Jangan sampai kita malah menjauh, kita malah gak ada buat dia tetap di fase itu. Bahaya banget. Dia sombong sampai mati. Kan ngeri. Karena siapa? Karena kita. Kita menjauhinya. Kita nggak peduli sama dia, padahal dia butuh belajar lagi, dibimbing lagi, sampai dia menjadi padi yang merunduk. Seperti itu makna dari meluaskan ilmu dan wawasan. Kalau yang diajar oleh Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Yahya alaihissalam. Ya Yahya khudhi kitab biquwwah. Wahai Yahya, kalau jadi orang yang hebat, pengen jadi orang yang luar biasa, khudhil kitab biquwwah. Bacalah kitab sucimu dengan sekuat tenaga. Dalam hal ini, kalau kita membaca Al-Quran, kita meluaskan referensi kita. Dan ternyata meluaskan referensi berbeda cuma dalam membaca buku saja. Ada 3 hal. Yang sering banget saya sampaikan juga bagian dari buku ini. Cara meluaskan gaya dan cara pandang kita, selain dengan membaca buku, adalah dengan bertemu orang. Karena saya berusaha memahami itu, saya nggak pernah mau melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang baru. Kenapa? Karena bisa jadi ketemu sama orang ini akan menjadi momentum yang mengubah hidup saya. Benar banget. Betapa banyak orang yang selama puluhan tahun yang tentu arah, ketemu sama satu orang yang dia nggak sadar dan dia nggak ingin, tapi pertemuan itu mengubah hidupnya selama-lamanya. Pernah nggak gini? Pernah nggak kita di medsos membaca sebuah kalimat, quote, yang kita nggak tahu siapa yang nulis. Kita nggak tahu siapa yang buat. Tapi kalimat itu membuat kita berenergi dan luar biasa. Nah kan? Semuanya relate. Tapi pernah nggak dibalik membaca sebuah kalimat yang kita nggak tahu yang nulis siapa, tapi nyelakit banget. Nyakitin banget sampai-sampai kita bad mood seharian. Itu baru kalimatnya. Bagaimana dengan bertemu orang? Bertemu orang itu, teman-teman semuanya, kita perlu. Kalau dia orangnya baik, kita pasti akan dapat inspirasinya. Kalimatnya aja sesuatu. Apalagi wajahnya. Apalagi attitude-nya. Bertemu dengan Ustadz Al-Flas. Ada attitude-nya, ada akhlaknya. Saya bertemu dengan inspirasi. Ada banyak ilmu dari beliau. Kadang ilmu itu tidak diucapkan. Kadang ilmu itu bisa kita lihat dari raut wajah, dari pandangan mata, dari cara berjalan. Dari cara berjalan, bahkan dari cara dia berkata, dari cara dia bersujud, dari cara dia duduk, bahkan dari cara dia selfie. Mungkin, sangat mungkin loh. Ini orang gimana nih? Saya pernah ketemu sama calon gubernur Jawa Barat. Saya lagi duduk, tuh kan, lagi sebuah acara. Ini orang tahu-tahu calon gubernur ini yang ngajak selfie. Aneh nggak teman-teman? Biasanya orang yang kita butuh selfie sama seorang artis, kita butuh selfie sama seorang tokoh besar. Tapi calon gubernur ini ngajak saya selfie. Siapa saya? Gak ada yang kenal, gak ramas. Tapi di situ saya dapat sebuah ilmu. Ternyata cara untuk mengikat silaturahim, salah satunya
be humble. Jadilah sederhana. Cara konkretnya, ajaklah selfie. Dari situ aja semuanya. Dari situ aja. Sederhana sekali. Sehingga kita jadi kenalan, jadi lebih akrab. Dan saya hormat sama dia, walaupun saya nggak milih dia juga jadi gubernur gitu kan. Karena saya orang Jawa Tengah gitu kan. Nggak punya KTP Jawa Barat. Gitu. Oke. Setelah kita tadi pertama mengenal diri sendiri, kita tahu kalau firman Allah kan, wafil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ini ada sebuah ayat bagi orang yang beriman, dan di dalam dirimu tidakkah engkau menyadarinya? Dan ada ayat di dalam diri kita untuk mengenal diri. Setelah mengenal diri, setelah menambah ilmu, ya aksi. Mulai perubahan itu. Ya, memulai perubahan. Dan cara perubahan itu beraneka ragam. Ya, kalau kita mau mengubah diri kita, kita mulai dengan cara yang paling minimal dulu, yang sedikit-sedikit dulu. Ada yang sama dengan saya enggak? Kalau setiap Ramadan saya khatam 20 juz, 20 kali khatam, atau saya punya target yang besar-besar, biasanya kejadian enggak tuh. Kalau targetnya besar, saking besarnya kita sampai pusing baca target itu, biasanya bakal terrealisasi ya? Tidak. Karena sejak awal membuat target yang bacanya aja udah membuat ngedon gitu loh. Yang ketika kita melihat rencana kita aja, kita udah lemes. Kadang dalam sebuah perubahan itu tidak mesti membuat sebuah tolak ukur tinggi. Yang penting adalah hashtag bismillah jalan. Yang penting jalan dulu. Karena begini teman-teman semuanya, tidak ada, nyaris tidak ada ngelakuin pertama kali langsung sukses. Ingat itu. Kaidah penting. Tidak ada ngelakuin kebaikan pertama kali langsung bagus. Nggak ada. Kajian online di Al-Arqam pun saya yakin, saya ngomong, layarnya nge-freeze. Contoh, layar yang ngomong, suaranya nggak masuk. Saya punya pengalaman soalnya, Sat. Sama almarhum Ustaz Edi dulu. Dan sekarang kenapa bisa? Layarnya jalan, YouTube lancar, online seperti saya ngomong lancar, di YouTube lancar, karena memang pengalaman terus berlanjut, dan tidak ada orang yang pertama kali ngelakuin sesuatu bagus. Kenapa ini perlu diyakini teman-teman semuanya? Agar kita, banyak orang yang ketika dia melakukan sebuah kebaikan pertama kali dan dia berekspektasi yang tinggi, ternyata nggak kejadian, ngedown, dan dia nggak mengulanginya lagi. Ya nggak sih? Siapa yang kayak gitu? Banyak kayak gitu. Ekspektasi orang di awalnya itu langsung tinggi, sehingga ketika nggak sesuai ekspektasi, dia menyerah dan dia nggak mau lagi melakukan hal yang sama. Ngebuat kajian, contoh. Ini case-nya, contohnya di sebuah keadaan di mana offline sudah terjadi gitu ya. Sebuah komunitas buat kajian. Targetnya 1.000 peserta, asik, Masya Allah. Yang datang 10 peserta. Nah, panitia ini, kalau misalkan dia ekspektasi, ini komunitas, gak gede-gede amat. Ya, yang diundang juga narasumber yang gak masyhur-masyhur amat, ya kan? Tapi ketika ngebuat sebuah target 1.000 peserta, ekspektasinya tinggi, dan qadarullah gak kejadian. Nah, yang salah siapa kemudian? Ya karena ekspektasinya terlalu tinggi. Maka buat dulu yang yang sedikit, yang terencana, yang bertahap, dan jangan pernah lupa itu tadi. Jangan langsung mengharap keberhasilan 100%. Yang paling penting adalah syukuri apa yang telah kita mulai. Karena ada sebuah quote dari tokoh Cina, Konfusius. Dia mengatakan,
Tidak ada orang yang bisa memindahkan sebuah gunung tanpa langkah pertama. Dan langkah pertamanya adalah memindah batu. Kita langsung angkat, bawa, taruh sebuah gunung. Nggak ada. Pasti pindah gunung pun dimulai dari memindah batu. Dan yang terakhir adalah meluaskan efek perubahan. Bisa next. Langsung saja ke bagian akhir. Bab 4. Perform to reform. Ini bab 4. Bab yang menjadi inti dari buku ini. Buku untuk kalian yang rindu perubahan. Nah, kalau teman-teman semuanya mau membaca, mungkin ada di Wonosobo, sudah ada resellernya kok. Dan kalau misalkan mau membacanya lagi lebih lanjut, punya buku sendiri, nanti bisa, insya Allah ada linknya. Gampang insya Allah. Nah, di bab keempat ini teman-teman semuanya, saya banyak membahas tentang contoh-contoh agen perubahan yang menggulirkan perubahan. Kita itu kalau mau ngelakuin sesuatu butuh contoh. Pasti. Nah, Syaitul Aisyah mau buat kajian, nyontoh dong kajian Al-Rakom Ahad pagi. Saya contohnya, media, Saladin. Gen Saladin mau membuat sebuah konten, nyontoh dong, kita butuh teladan. Dan dalam ini Gen Saladin saya meneladani seorang tokoh di Palestina namanya Jihad Turbani. Kenapa setiap orang-orang besar, setiap tokoh besar, setiap langkah besar pasti awalnya dari mencontoh dulu. Kalau katanya versi orang Tionghoa adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Nggak bisa, nggak kayak gitu. Rasulullah mencontoh orang lain. Apakah Rasul punya inspirasi? Apakah Rasul punya model beliau teladani? Ada nggak teman-teman semuanya? Nyatanya ada. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, coba lihat di Al-Quran. Kenapa sepertiga Al-Quran isinya sejarah? Karena sejarah itu menjadi model dan contoh bagi Kanjeng Rasul untuk beraksi. Beliau ada wahyu, beliau ada contoh dari pendahulunya. Nabi-nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam memberikan contoh dan itu dibentangkan dalam Al-Quran. Ketika Rasul sedang sedih menghadapi kaum Quraisy yang nyelekit banget kata-katanya, Rasul membaca Quran dan tenang. Karena di Al-Quran ada sebuah kisah Nabi Musa menghadapi Bani Israel. Rasul kalem lagi. Karena beliau sadar, oh sebelum ada yang menghadapi yang lebih sulit gitu loh. Dan beliau survive, Nabi Musa namanya. Ketika Nabi Muhammad menghadapi orang yang Rasul pernah membagi-bagi harta rampasan perang kepada sahabat-sahabatnya. Ada orang baru masuk Islam dengan nyelekit dan nyinyir, dia berkata, "I'dil ya Muhammad." Adillah engkau wahai Muhammad. Ini orang jauh. Gak ada angin, gak ada badai, Rasul adalah orang paling adil. Dan orang ini tahu-tahu bilang, adillah engkau wahai Muhammad. Rasul apa enggak kaget itu? Sahabat-sahabat aja kaget. Ini orang siapa? Nyuruh Rasul berlaku adil. Rasul kan paling adil. Di antara kita paling adil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kaget dengan kata-kata orang ini. Namun Rasul bersabda seperti ini. Laqad udhiya Musa asyaddu min hadzal. Sungguh pendahuluku namanya Nabi Musa pernah disakiti dengan kalimat yang lebih sakit dari ini. Tapi dia sabar. Oh, maka Rasul sabar karena beliau ada contohnya. Setiap kita ingin melakukan sebuah perubahan, milikilah seorang teladan. Itu dia. Saya akan mau menjadi orang yang fokus ke sejarah.
Saya perlu punya seorang teladan. Contoh, Ustadz Budi Ashari di Indonesia, Ustadz Asep Sobari. Kenapa dia akhirnya II semua ya, saya juga tahu ya. Entah kenapa tokoh sejarah di Indonesia ada I-nya semua. Ustadz Asep Sobari, Ustadz Budi Ashari. Kalau misalkan saya mau menjadi ahli otomotif, saya perlu ngikutin channel-channel otomotif dong, karena dia teladan saya. Kalau saya menjadi dokter, saya harus melihat, ada nggak bisa tiru Dr. Syedul Akbar, Dr. Arifianto, dan teman-temannya. Nah, bagi adik-adik, kenapa kok sekarang banyak anak-anak muda yang ngefans berat sama bintang-bintang Korea? BTS Mil. Di Wonosobo, McD-nya nggak ada ya. Alhamdulillah. Kalau di tempat lain ada McD-nya, ojolnya, Masya Allah, luar biasa. Emang fans fanatiknya ngeri gitu ya. Karena orang tuanya nggak ngasih teladan yang baik sejak awal. Jadinya karena orang tuanya nggak ngasih alternatif teladan yang pas untuk diikuti, anaknya nyari sendiri teladan versi dia. Dan dalam pandangan dia, bintang Korea itu wajahnya putih, matanya indah, rambutnya bagus, bisa nari, bisa nyanyi, perfect. Padahal nggak sholat. Kenal Allah kagak. Tapi anak-anak zaman kekinian lihatnya secara materi. Yang dia anggap, wih banyak duit dia. Nyanyi, pacarnya cantik, hidupnya mewah, duitnya banyak, nyanyinya bagus, perfect. Karena kita sendiri tidak memberikan teladan bagi anak kita sejak kecil. Nah itu juga salah satunya mengapa saya terjun di dunia ini. Dunia sejarah. Biar teman-teman generasi muda itu ngefansnya sama tokoh muslim yang ada beneran gitu loh. Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya, Salahuddin, Muhammad Al-Fatih, Tariq bin Ziyad. Tapi mereka nggak keren apanya. Ketika bilang gak keren, itu bukan nggak keren, tapi karena belum tahu gitu. Karena kita kekurangan literatur untuk membahas itu. Itulah mengapa saya bersama Gen Saladin fokus ke dunia itu, teman-teman semuanya. Agar generasi muda punya contoh yang bisa mereka lihat dengan real begitu. Nah ini relate dengan yang saya bahas di buku kalian di Yang Rindu Perubahan bab keempat. Saya nulis buku itu ada dua tokoh. Tokoh pertama adalah yang sekarang menjadi Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Erdogan ya, bukan Erdogan. Nek cara wong Jawa Erdogan. Erdogan. Tapi ternyata cara bacanya Urduan. Saya juga tahu. Kemudian yang kedua Muhammad Mursi. Itu pernah, beliau udah syahid, belum menjadi presiden Mesir. Banyak sekali tokoh-tokoh yang saya taburkan di setiap kisah. Makanya orang baca buku ini bingung, ini buku apa sih? Sejarah bukan. Karena nggak cuma sejarah, karena nggak cuma motivasi. Renungan bukan, karena nggak cuma renungan. Himpunan, kumpulan, kompilasi antara, ya nggak tahu, saya bingung itu buku apa. Ada sejarahnya, ada motivasinya, ada renungannya, yang jelas saya curhat di situ. Makanya saya bilang, buku ini seharusnya lebih tepat disebut sebagai sebuah surat dibanding sebuah buku. Yang qadarullah, surat tebal. Surat yang tebal yang saya berikan kepada anak-anak muda. Tadi pagi ada orang yang datang ke rumah dari Kalongan, kuliah di Surabaya. Dia ketemu dan kita ngobrol, dan ternyata dia kenal sama saya ketika sejak dia SMP. Dari mana? Dari buku Untuk Kalian Yang Rindu Perubahan. Saya punya Mas Edgar sejak saya SMP. Belum pernah ketemunya tadi pagi. Masya Allah, saya rasa dengan tulisan, dengan buku kayak gitu, kita itu udah silaturahim sama orang belum temu gitu. Karena kita nggak boleh menyia-nyiakan dan meremehkan apa yang kita tulis. Karena barangkali tulisan status WhatsApp yang kita tulis sangat mempengaruhi hidup orang di hari itu.
Jangan remehkan kekuatan huruf yang kita jadikan caption, tweet, status tulisan di Facebook. Karena barangkali ada hidup orang yang berubah sejak dia membacanya. Dan sangat mungkin kita masuk surga karena tulisan, masuk neraka juga karena tulisan. Itulah sampai ada ulama berkata, Hibrul ulama yuzanu yaumal qiyamah bidima'i syuhada. Tinta para ahli ilmu ditimbang seimbang tara dengan darahnya para syuhada. Itu teman-teman semuanya. Itu apa? Saya memilih jalur ini, nulis. Padahal teman-teman semua tahu siapa sih yang hari ini baca buku. Kagak ada, jarang banget orang baca buku semuanya. Orang lebih suka lihat vlog, lihat TV. Tapi saya percaya setiap video akan menemukan penontonnya. Setiap tulisan akan menemukan pembacanya. Setiap caption akan menemukan followernya. Setiap kebaikan akan mendapatkan penerimanya. Jangan pernah ragu berbuat kebaikan karena seremeh apapun akan ada yang menerimanya. Boleh jadi yang Ibu, Mbak, Mas katakan tahun 2021 masuk di alam bawah sadar anak-anak, anak muda, tapi nggak dia aplikasikan, dia baru ingat 30 tahun kemudian. Dan betapa banyak ayah saya sering cerita, dulu SD, guru SD ayah bilang begini, begitu, A, B, C, nggak dengar, nggak peduli, tapi ketika umur 50 tahun, baru sadar apa yang disampaikan guru SD saya. Pernah seperti itu? Pas SD kita kan bebel, ya wajar aja anak kecil, main-main sama teman-teman, main nyeser kalau di sawah, nyari ikan, nyari singkong, nggak peduli sama kata-kata orang, quote lagi, nasihat lagi, ceramah lagi, bosen. Tapi justru ngehnya, dapat chemistry-nya baru 20 tahun, 30 tahun kemudian. Mungkin ini jadi motivasi bagi kita semuanya yang mau nulis, mau membuat sebuah vlog barangkali, yang mau membuat sebuah nasihat di status media sosial kita, ini dia bermakna. Terakhir, ada beberapa kutipan dari buku untuk kalian yang berperubahan. Yang pertama, makna akhlak bagi manusia. Ya, seorang matematikawan Muslim Al-Khawarizmi dia berkata, ini masyhur sekali. Ditanya tentang nilai manusia, maka beliau menjawab begini. Beliau membuat sebuah perumpamaan. Manusia itu, jikalau dia berakhlak mulia, ibarat angka 1. 1. Ketika parasnya bagus, maka ditambah 0 menjadi 10. Ketika hartanya banyak, tambah 0 menjadi 100. Ketika dia berasal dari nasab yang mulia, ditambah 0 menjadi 1000. Hartanya banyak, parasnya bagus, keturunan mulia, 1000, indah. Tapi, kalau angka 1 hilang, alias, kalau akhlak mulia hilang, maka 3 0 yang berderet itu tidak akan ada gunanya. Cerdas. Al-Khawarizmi adalah tokoh matematikawan Muslim yang sangat masyhur di zamannya. Kalau akhlak ini saya taruh di bab 1. Yang kedua, slide 2 tentang awal. Awal pasti sulit, saya bilang tadi kan. Every beginning is difficult. Semua awal memang rumit. Sinetron Ikatan Cinta awalnya rumit. Harry Potter awalnya rumit. Sang pangeran untuk putri awalnya rumit. Kok saya hafal, nggak tahu. Jadi TV, pas lagi nyelonong aja tuh. Setiap film, serial, anime, kartun, film, kisah hidup orang awalnya rumit. Tapi awal yang rumit itu akan menciptakan akhir bahagia, pasti. Pasti. Karena nggak seru kalau tahu-tahu langsung lihat sebuah sinetron, langsung happy ending. Apaan nih? Bahkan di film-film dulu, anak-anak pas kita anak-anak, Snow White, Cinderella, siapa lagi?
banyak lah gitu ya. Awalnya pasti anak ini hidup dengan penyihir ya kan, mau keluar nggak bisa, mau menantang si penyihir nggak bisa, tapi akhirnya dalam bahasa Inggris kita kan sebuah istilah, they are live happily ever after. Itu di buku bahasa Inggris saya tuh. Di SD, SMP, SMA diulang terus. Pada akhirnya kebaikan akan selalu happy ending gitu. Kalau awalnya bisa kita lalui. Maka jangan pernah kita suudzon sama Allah kalau dikasih masalah yang sulit. Justru kadang bersyukur, ya Allah terima kasih engkau sudah men-setting difficult beginning. Karena saya yakin dengan awal ini engkau akan menyajikan surprise ending di akhir. Dan Allah pasti menjanjikan pada iman wal akibatu, artinya happy ending bagi orang beriman. Kemudian ada dua lagi, seni berkomunikasi. Rasul itu orang yang paling pandai berkomunikasi. Apa namanya? Dengan segala pendekatan, dengan segala keramah tamahan dan kewibawaan. Kemudian yang terakhir, cara Jepang berbenah. Silakan dibaca sendiri teman-teman semuanya. Insya Allah ini bisa menjadi sebuah apa namanya teman rehat sambil rumput maca di sore di hujan sambil kita di teras rumah, atau sambil mau tidur daripada kita lampu mati dan muka kita bersinar dengan gadget, mending buka buku aja buat dibaca ya, karena selain menyakiti mata kita, gadget sebelum tidur juga kurang bagus. Apa mending baca buku aja. Oke, begitu aja teman-teman semuanya. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi ya namanya juga dibedah. Nggak semuanya ya. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan ilmunya. Untuk teman-teman yang ada di Zoom atau yang ada di Al-Arkom, ada yang bertanya, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Yang akan saya pertanyakan, pada saat kita memang kita di dalam kebaikan, contohnya tadi yang sudah disebutkan oleh Ustadz, yaitu membuat story status atau apa melalui WA atau nanti YouTube atau apa. Nah, bagaimana cara menata hati kita jika pada saat kita itu mengajak kebaikan kepada teman-teman semua, tetapi ada beberapa yang mengingatkan, ada beberapa yang menyebut kita itu halah sok-sokan, halah jarkoni, ngajar ora dilakoni. Mbok yongi lo gitoke dhewe. Nah, seperti itu Ustadz. Bagaimana cara kita menata hati kita supaya kita tetap istiqomah untuk tetap mengajak pada kebaikan walaupun kita sudah mendengar mendengar beberapa perkataan dari teman kita seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya teringat dengan seorang murid Abdullah bin Mas'ud yang suatu kali memang pernah minta ke gurunya, Abdullah bin Mas'ud, ya Syekh, apa kita nggak ngaji setiap hari, setiap detik, setiap jam, biar enak terus dapat ilmu? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la walakin sa'atan. Tidak, jangan seperti itu. Tapi sedikit demi sedikit. Kenapa saya mulai dengan ini? Apa korelasinya dengan yang menjadi jawabannya, Teh? Kak, Mbak, saya kelamaan dijawab tadi pakai Teh. Nah, yang pertama, kisah ini tuh memberikan sinyal pada kita bahwa yang namanya mengajak orang pada kebaikan, dalam hal ini dengan media kita, itu sangat bagus. Tapi kita juga perlu tahu
tidak semua waktu itu cocok untuk mengajak pada kebaikan. Tidak semua waktu tepat untuk bisa nge-share sesuatu yang bagus-bagus gitu. Memang ada waktunya. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Bisa saja, itu kata beliau, kita kajian setiap hari, setiap jam, tapi sedikit demi sedikit. Karena ada sekarang yang namanya gini, Mbak, namanya positivity toxic. Saking seringnya orang melihat quote, saking seringnya orang melihat nasihat kebaikan, sering banget, hatinya malah tertutup. Itu ngeri loh. Ada loh kayak gitu loh. Makanya dalam medsos kita pun, kita perlu membuat sebuah irama. Membuat sebuah irama. Kadang kita perlu membuat sesuatu yang memang identik dengan ajak pada kebaikan, dakwah. Tapi kadangkala jangan pada ritme itu aja. Kadang kita perlu sharing tentang apa yang kita alami. Perlu juga sharing tentang misalkan pengalaman memasak kita, perjalanan kita, why not? Tidak masalah. Instastory memang kadang dibuat untuk itu. Halo guys, lagi di mana kita? Tidak masalah, nggak ada yang menyalahkan gitu loh. Yang jelas orang mungkin akan boring kalau story kita itu kayak benang jahit, ya. Story WhatsApp kayak benang jahit itu banyak sekali, isinya quote semua. Apa yang terjadi? Orang malah nggak nerima semuanya. Orang malah ke akun lain aja lah. Nah, berbeda kalau kita punya variasi dan punya ritme yang tertentu untuk membuat orang tuh suka dengan konten kita. Itu mungkin agak relate dengan apa yang ditanyakan oleh Mbak. Nah, mungkin masuk ke situ tadi, ketika orang bilang bahwa kita tuh sok alim, orang bilang kita tuh sok baik, sok benar. Ada dua yang perlu kita tahu. Pertama, salahnya bisa jadi di mereka. Dan itu yang biasanya dibahas. Ya kan? Salahnya bisa jadi di mereka, karena mereka tidak mengindahkan seruan kebaikan, mereka apatis, mereka menjatuhkan mental, mereka salah. Ketika mereka mengatakan alim, salah mereka. Karena bukan seperti itu. Penerima yang baik bukan seperti itu. Nah, cara agar kita tertata hatinya adalah satu hal ini. Apa yang saya dapatkan dari guru saya suatu hari. Guru ini adalah guru saya di Bandung. Beliau berkata seperti ini. Baik buruknya kita itu bukan ditentukan dari penerimaan manusia atas kita. Baik buruknya kita itu ditentukan dari penerimaan Allah atas kita. Jadi, kalau orang udah berpikir seperti itu, mau dibilang sok ini, sok itu, mau dibilang sok mantap, sok baik, kita akan selalu punya jawaban. Saya itu ngelakuin ini bukan buat kamu, tapi buat Allah. Urusan kamu mau nggak suka sama saya atau enggak, urusan kamu. Case lain, silaturahim. Ada orang yang silaturahim ke tetangganya karena tetangganya pernah silaturahim ke dia. Tapi menjadi beda kalau kita nih, inisiatif. Tetangga ini nggak pernah ngasih apa-apa. Nggak pernah datang bertamu. Tapi kita memutuskan buat bertamu. Datang ke dia. Dan dia bilang, saya nggak pernah datang ke Anda. Saya nggak pernah ngasih Anda sesuatu. Kenapa Anda datang ke saya? Saya datang ke Anda, silaturahim, bukan karena Anda. Tapi karena Allah nyuruh saya buat silaturahim. Maka saya lakukan. Mau Anda balas atau tidak, mau Anda ngasih oleh-oleh atau enggak, itu urusan Anda. Nggak masalah. Karena saya ngelakuin ini untuk Allah. Bukan untuk dibalas. Itu enak, Mbak. Akan ringan rasanya. Kesalahan yang kedua, kan yang pertama ya, bisa jadi salahnya di kita. Bisa jadi. Karena barangkali di dunia nyata, jangan-jangan kita juga tidak berusaha menggambarkan apa yang kita sharing di medsos. Jadi kita bodoh amat. Kayak apa ya? Kayak di medsos tuh seperti Cinderella,
Tapi di dunia nyata seperti itu, ratu jahat gitu loh. Sangat berterbelakangan, karena kita nggak ada usaha. Itu yang membuat mereka wajar saja membuat kita soalim. Jadi ketika dibilang soalim, dari dua-duanya kita perlu evaluasi. Mungkin karena saya, mungkin karena dia. Tapi biasanya biasanya orang kayak gitu karena mereka ya. Kita udah berusaha pasti. Kita udah berusaha memberikan yang terbaik di sisi lapangan kita, hidup nyata kita, dan hidup maya kita. Adapun ketika mereka nyinyir dengan apa yang kita lakukan, pakai saja quote yang tadi sebagai penenang kita, karena kita nggak butuh pujian mereka. Dan saya kasih satu reminder buat saya dan teman-teman, orang itu kalau bilang kita soalim, belum tentu dia benci sama kita. Dia itu sebenarnya lagi menunggu kita ini konsisten nggak dengan kebaikan kita. Bener. Kalau ternyata setelah dia nyinyir ke kita tetap konsisten dengan kebaikan kita akan mendapatkan follower kebaikan yang baru. Karena orang tuh kadang nyinyir bukan karena mereka nggak suka, tapi mereka mau menguji kita ini sekonsisten dan sesabar apa. Begitu. Maka jangan pernah berhenti. Karena orang seperti itu justru malah udah punya harapan. Sok alim. Dia udah tahu kita alim nih. Soknya aja dihilangin. Kan? Bagaimana cara menghilangkan sok itu? Buktikan pada dia. Bahwa kita tetap bisa konsisten. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan Ustadz, tapi sepertinya hampir zuhur, nggih. Pripun baiknya. Di sini sih masih ada 3 pertanyaan. Tapi mungkin saya bacakan cepat, nanti Ustadz dijawab secukupnya. Iya, baik. Assalamualaikum, izin bertanya, jika sudah ada keinginan besar untuk mengupgrade diri agar bisa menjadi salah satu agen perubahan, tapi lingkungan tidak mendukung, orang tua pun tidak menyetujui, katanya urus hidup sendiri dulu, nggak usah pikir masalah umat, beragama cukup sholat, puasa. Beliau ini berencana agar pisah tempat, merantau melanjutkan pendidikan agar lebih leluasa bergerak. Menurut Ustadz, jika dihadapkan situasi demikian, langkah apa yang harus dilakukan agar kita bisa benar-benar merealisasikan mimpi kita? Itu yang pertama. Terus ini ada yang mirip-mirip, Ustadz, bagaimana kita menyeimbangkan antara kegelisahan untuk berubah, tapi kita juga anak muda yang perlu bekerja, dan lingkungan kerja kita yang baru ini banyak senior yang tidak sefrekuensi, sehingga untuk berubah ke kebaikan kita sendiri kesulitan. Kita merasa berjalan sendiri, belum bertemu teman-teman yang sefrekuensi. Terus untuk pertanyaan yang terakhir di Zoom, ketika akan memulai perubahan, akan tetapi kita masih mengulang kesalahan yang sama. Silakan Ustadz. Ya. Yang pertama, bagaimana cara menghadapi atau lingkungan yang tidak mendukung gerakan kita buat berubah. Satu yang paling utama, sabar. Itu jawaban template ya, tapi benar. Kenapa sabar teman-teman semuanya? Karena hati manusia berubah. Itu kepastian yang luar biasa. Hati manusia berubah. Apa yang diyakini orang tua tahun 2021 akan sangat mungkin berbeda 5 tahun ke depan. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengulur nafas panjang dan bercoba untuk sabar terus, istiqomah. Jangan sampai kehilangan antusiasme. Benar tuh. Karena jiwa dan hati orang bisa berubah. Yang kedua, pengen berubah, pengen menjadi orang yang beraksi, tapi bertemu dengan sebuah kenyataan kerja dan senior yang enggak sefrekuensi. Awalnya Anda memang harus sendiri dan akan sendiri. Tapi ketika kita konsisten, ketika kita yakin dengan nilai yang kita perjuangkan, lama-lama orang akan mengikuti. Kenapa bisa ada orang yang punya follower banyak? Bisa jadi karena dia punya sesuatu yang dia perjuangkan dan orang suka dengan itu. Sebenarnya salah banget ketika kita bilang kita sendirian, orang lain nggak ada yang dukung, itu sebenarnya kurang tepat. Sebenarnya kita sendirian
yang memperjuangkan, ada banyak orang yang siap memperjuangkan tapi belum berani. Tugas kita membuat mereka berani. Itu lebih tepat. Karena orang tuh muyul atau dia tuh lebih enak buat kebaikan, tapi belum kelihatan aja. Mereka tuh matanya pingin kebaikan, tapi kondisinya membuat mereka tertahan. Jadikan dirimu berani. Lampu merah, kalau ada orang berani nyelonong, pada berani nyelonong. Anak kecil di SD, yang satu berani disuntik, yang lainnya pengen disuntik. Setiap kebaikan perlu ada orang berani satu dulu, dan itu kalau bukan yang lain, mesti kita. Ya kan? Yang terakhir, agar tidak melakukan kesalahan yang sama, gitu ya. Ya, kesalahan yang sama, namanya juga manusia. Kesalahan yang sama terulang, itu saya nggak bisa bilang wajar, tapi dia akan ada. Ya, yang perlu kita manage adalah bagaimana cara meminimalisir kesalahannya. Salahnya tadinya 70, besoknya salah di tempat yang sama, tapi seenggaknya harus 65. Besoknya lagi 50, sampai kemudian terminimalkan sampai dia terkikis habis. Di tempat yang sama, di waktu yang sama, nggak masalah. Yang penting frekuensi salahnya, yang penting tingkat kehancuran salahnya menjadi minimal. Itu hanya bisa dilakukan dengan evaluasi dan muhasabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.